Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang message broker. Jadi, apa sih message broker itu? Jadi, message broker adalah sebuah middleware yang dimana bertugas sebagai pengatur pesan yang akan dikirimkan oleh si pengirim pesan atau si sender agar dapat diterima oleh si penerima atau receiver. Nah, jadi konsep dari message broker ini adalah kalau masih belum jelas, yaitu jadi misalnya nih dari yang sebelumnya nih, dari yang sebelah kiri itu tuh belum ada message broker, di kanannya itu sudah ada message broker. Nah, ketika sebelum ada itu si mobile apps hanya mengirim sending booking request, kemudian si booking service langsung mengirimkan receipt booking infonya tanpa jadi tanpa ada notif sama sekali gitu, tanpa ada pemberitahuan. Nah, jadi eh, si setelah diterapkan si message broker, ya, hasilnya terlihat sama si di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini pertama si mobile apps atau mobile web apps itu membuat booking. Ini setelah itu si booking service ini akan mempublish notif ke message broker. Kemudian si message broker ini akan mengirimkan si pesan, masing-masing pesan itu ke notification service. Nah, kemudian si notification service ini menyebarkan semua mengirimkan pesannya itu ke si mobile apps ini gitu. Kemudian apa sih? Nah, untuk aplikasi message broker di sini kita akan menggunakan RabbitMQ. Jadi apa sih RabbitMQ? RabbitMQ ini merupakan aplikasi message brokers yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Nah, langsung aja di sini kita langsung demo aplikasinya aja. Nah, di sini jadi sebelumnya itu untuk cara penggunaannya di sini pertama kita akan memasukkan Composer JSON. Nah, jadi si Composer JSON ini berguna untuk sebagai kayak penghubung antara beberapa file PHP-nya gitu. Jadi ibaratkan untuk sebagai penghubung lah gitu, agar bisa saling terintegrasi gitu. Nah, terus di sini kita akan membuat ada dua file, pertama send PHP dengan receive PHP. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat aplikasi atau untuk mengirimkan pesannya sebagai pengirimnya si sender. Nah, di sini send PHP-nya itu pertama kita perlu menyertakan terus dan menggunakan kelas yang diperlukan di sini seperti yang di sini bisa dilihat. Kemudian itu kita membuat koneksi ke server RabbitMQ. Nah, untuk koneksinya itu ini. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan antrian untuk pesan yang akan kita kirim gitu loh. Nah, untuk codingannya seperti ini agar bisa kita mempublikasikan pesan ke antrian gitu, ke P. Kemudian di sini kita akan menutup saluran dan koneksinya. Oh ya, sebelumnya itu saya bisa jelasin. Nah, untuk konsep client PHP-nya itu seperti ini. Jadi si ini pengirimnya, itu pesan ini akan dikirim ke key atau antrian ya. Kemudian itu dari key ini akan langsung dikirimkan ke C. C ini adalah si receive-nya itu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini key-nya. Jadi antriannya itu ini. Nah, ini antriannya. Oke. Nah, agar bisa dipulihkan antrian. Nah, kemudian si penerima. Nah, ini dari si penerima ini atau dari si PHP kita buatkan itu pertamanya hampir sama. Pertama kita harus deklarasiin apa menggunakan kelas apa aja, terus di sini. Nah, ini bisa dilihat dari pesan tersebut akan diterima oleh si penerima. Nah, di sini
Nah, ini untuk mengambil pesan yang ada di antrian gitu. Nah, di sini pesannya, nah, yang ini. Terus kemudian kita akan, nah ini dan untuk yang terakhirnya itu kita menggunakan kode ini, masukkan ke receive itu. Terus dan sudah, kemudian kalau semua kodenya ini dimasukkan, maka akan seperti ini. Nah ini, yang udah jadi ya. Ini send PHP-nya yang dari RabbitMQ tadi, kemudian ini diisi PHP-nya yang dari RabbitMQ tadi. Nah, jika kalau sudah itu, nah ini composer JSON-nya yang kita masukkan. Nah, ini semuanya dalam satu workload. Kemudian untuk mencoba apakah bisa atau tidaknya, di sini kita akan membuka terminal. Pertama itu kita di sini kita coba di shift.php. Ini kita akan menjalankan si penerimanya. Nah, ini dia akan menunggu. Kemudian kita buka terminal yang kedua. Di sini kita akan menjalankan program si pengirim. Dan nah, di sini si sender PHP sudah mengirimkan hello world ke si receive. Maka ketika kita melihat PHP ini, nah pesan yang dari sender PHP tadi telah diterima oleh si penerima ini gitu. Nah, sekian video dari saya mengenai RabbitMQ. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.